Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita jumpa kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Putri Hajar Susilowati. Tema kali ini yaitu tentang zakat investasi dunia akhirat. Telah hadir bersama kita Ibu Hajah Sri Sugianti SHM penyelenggara zakat wakaf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, tema kita kali ini yaitu tentang zakat, investasi, dunia, dan akhirat. Dapat Ibu jelaskan? Silahkan. Terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, selamat bergabung kembali dengan penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan tentang zakat investasi dunia dan akhirat. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat merupakan peranata keagamaan yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dana zakat itu bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan untuk sebagai dimensi gotong royong yang ada di masyarakat. Dengan adanya dana zakat, kita bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar kita, baik dari kebutuhan dasar, yaitu dari kesehatan, dari pendidikan, dan dari kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian dengan dana zakat kita juga bisa membantu dalam hal kekurangan ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, dengan adanya dana zakat yang harus dibayarkan oleh pembayar zakat yang telah memiliki kekayaan di titik tertentu, sehingga dana zakat itu sebagai investasi dunia, karena dana zakat bisa membantu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat sekitar kita. Adapun dana zakat sebagai investasi akhirat, karena dengan adanya kita membayar zakat sesuai dengan aturan agama, itu akan membersihkan harta kita semuanya. Bapak Ibu sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, setelah adanya pengumpulan dana zakat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, adapun tujuan pengelolaan dana zakat yang pertama untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pembayar zakat dan penerima zakat. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, untuk mengurangi adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat umum. Adapun Bapak Ibu sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, siapa yang berhak bertindak sebagai lembaga amil zakat? Lembaga amil zakat itu bisa seseorang, bisa sekumpulan orang yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun yang dibentuk oleh masyarakat untuk bertugas sebagai pengelola zakat. Adapun tugas dari lembaga amil zakat mengumpulkan dana zakat yang ada di sekitar kita, kemudian mendistribusikan ke penerima zakat. Adapun fungsi dari lembaga amil zakat, yang pertama itu pengumpulan zakat, kemudian pemeliharaan dana zakat, yang ketiga pencatatan dana zakat, yang keempat pendistribusian,
Yang kelima, pendayagunaan. Bapak Ibu sahabat religi yang berbahagia, untuk meningkatkan kualitas dari lembaga amil zakat harus memenuhi kriteria dan syarat lembaga amil zakat itu sendiri, bahwa sebagai lembaga amil zakat itu harus amanah, dalam artian dasar dapat dipercaya dalam mengelola dana zakat. Kemudian yang kedua, profesional. Lembaga amil zakat itu harus bersifat profesional dalam artian pembagian pendistribusian dana zakat itu harus sesuai dengan kriteria penerima zakat, yaitu 8 asnaf, tidak boleh mempertimbangkan adanya kedekatan ataupun kekeluargaan. Dan yang ketiga adalah transparan. Seorang lembaga amil zakat itu harus melaporkan seluruh kegiatan dari mulai pengumpulan sampai dengan pendistribusian yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai pembayar zakat dan penerima zakat. Bapak Ibu sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, ada beberapa azas pengelolaan lembaga amil zakat. Yang pertama itu harus pengelolaan zakat itu harus sesuai dengan syariah. Dalam artian di sini adalah hukum Islam. Kemudian yang kedua, lembaga amil zakat itu harus amanah, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa lembaga amil zakat itu harus dapat dipercaya dalam pengelolaan dari pengumpulan sampai pendistribusian dana zakat. Kemudian yang ketiga, lembaga amil zakat itu berasas kemanfaatan, dalam artian pendistribusian dana zakat itu memberi manfaat baik kepada pembayar zakat, yang diterima adalah adanya dana zakat pembayar zakat itu menjadi bersih. Kemudian untuk manfaat bagi penerima zakat itu bisa meningkatkan dari penerima zakat menjadi pembayar infak ataupun sebagai pembayar zakat. Adapun asas selanjutnya, asas kepastian hukum, bahwa dengan lembaga zakat itu harus menjamin penerima zakat di sekelilingnya itu harus menerima semua pendistribusian zakat, tidak boleh terlewati satupun. Kemudian asas keadilan, bahwa pendistribusian dana zakat itu harus bersifat adil, tidak boleh memihak satu dengan yang lain. Kemudian asas kepastian hukum, bahwa lembaga amil zakat itu dalam pengelolaan zakat harus memberikan satu kepastian hukum kepada pembayar zakat, bahwa dengan adanya membayar zakat itu bisa mengurangi kewajiban dalam membayar pajak. Kemudian selanjutnya asas terintegrasi, bahwa pengelolaan dana zakat itu dikoordinasikan dengan lembaga yang terkait yang ada di sekitar lembaga amil zakat. Dan yang terakhir, bahwa lembaga amil zakat itu akuntabel, dalam artian harus bersifat prosedural dan kriterianya jelas sesuai dengan syariah dan manajemen, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Bapak Ibu sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, yang terakhir, untuk lembaga amil zakat itu harus memiliki beberapa azas. Yang pertama, azas independen, yang kedua azas netralitas, yang ketiga tidak berpolitik, yang keempat tidak diskriminasi. Adapun untuk azas independen, bahwa lembaga amil zakat itu tidak boleh tergantung kepada seseorang ataupun lembaga, sehingga lembaga amil zakat itu akan secara baik bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat. Kemudian yang kedua, tidak
berpolitik, dalam artian lembaga amil zakat tidak boleh terjebak dalam politik praktis. Dan yang ketiga, netralitas. Lembaga amil zakat tidak boleh memihak salah satu golongan karena itu akan menyakiti perasaan dari pembayar zakat dari golongan yang lain, bahkan bisa ditinggalkan oleh pembayar zakat yang potensial. Dan yang terakhir, tidak diskriminatif, bahwa lembaga amil zakat tidak boleh dalam pendistribusian zakat itu memihak menurut suku ataupun golongan, karena dalam pendistribusian dana zakat itu parameternya harus jelas sesuai dengan syariah dan manajemen pengelolaan dana zakat. Bapak Ibu, sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan zakat di Gunung Kidul semakin membumi dan semakin bisa bermanfaat untuk mensejahterakan umat yang ada di Gunung Kidul. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi penjelasan dari Ibu Hajah Sri Sugianti SHM Hum. Semoga bermanfaat. Saya Putri Hajar Susilowati undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.